Pemirsa, Anda menyaksikan TechBase. Pengguna aplikasi navigasi Waze akhirnya melihat tes awal fitur baru yang menandai lampu lalu lintas di dalam peta aplikasi. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya Waze untuk mendekati kemampuan fitur yang sudah lama dimiliki saudaranya, yaitu Google Maps. Pengguna aplikasi navigasi Waze akhirnya melihat tes awal fitur baru yang menandai lampu lalu lintas di dalam peta aplikasi. Sesungguhnya fungsi menampilkan lampu lalu lintas sudah menjadi fitur yang banyak diminta pengguna Waze selama bertahun-tahun. Saat navigasi aktif, aplikasi menunjukkan maksimal 3 ikon lampu lalu lintas terdekat agar tidak membuat antar muka terlalu ramai dan mengganggu pengemudi. Namun, ketika pengguna tidak sedang navigasi, layar bisa menampilkan seluruh lampu lalu lintas di sekitar lokasi untuk memberikan gambaran yang lebih luas. Fitur lampu lalu lintas sendiri sudah tersedia di Google Maps sejak 2022, memberi pengguna kemampuan memahami persimpangan dengan lebih jelas. Di tengah kondisi tersebut, tes fitur Waze memberi sinyal bahwa platform berbasis komunitas ini berusaha mengisi kesenjangan kemampuan dengan saudaranya meskipun masih dalam fase eksperimental. Sebagai pengguna melaporkan bahwa ikon lampu sudah mulai muncul saat mendekati persimpangan, memberi petunjuk penambahan selain data lalu lintas real time. Sumber laporan menyebutkan bahwa batasan menuju maksimal 3 lampu saat navigasi aktif adalah upaya untuk menjaga antar muka Waze agar tetap ringan dan tak terlalu ramai ikon. Hal ini tentunya merupakan bagian dari UI Design Choice yang kritis bagi aplikasi yang terkenal dengan peta dengan banyak laporan lalu lintas, penutupan jalan, dan potensi bahaya lainnya. Menurut para pengamat teknologi, perlu kompromi antara jumlah informasi yang disajikan dan kemudahan baca oleh pengemudi sampai fitur ini dirilis secara global. Pengguna yang sering berkendara di area perkotaan mengharapkan fitur ini bisa membantu memahami jalur dan persimpangan lebih awal, khususnya di lokasi yang banyak lampu untuk mengurangi kecelakaan. Selain memberikan petunjuk lalu lintas tambahan, ikon lampu diharapkan bisa memberi kesan kapan perlu mengurangi kecepatan dengan lebih baik. Meskipun belum menampilkan warna lampu aktual seperti merah, kuning, hijau, ini sudah menjadi langkah awal yang signifikan bagi pengemudi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, game Battle Royale Free Fire kembali menghadirkan event musim dingin terbaru bertajuk Winterland's Dream Space. Event ini menjadi salah satu konten spesial akhir tahun yang dirilis Garena untuk memberikan pengalaman bermain berbeda dengan atmosfer salju, visual fantasi, dan berbagai fitur baru di dalam permainan. Game Battle Royale Free Fire kembali menghadirkan event musim dingin terbaru bertajuk Winterland Dream Space. Dalam event Winterland Dream Space, banyak pemain diajak masuk ke dunia musim dingin yang dihadirkan melalui desain map bertema salju dan elemen visual khas. Suasana dunia fantasi ini dirancang untuk memberikan nuansa baru bagi para pemain, sekaligus menjadi daya tarik utama selama periode event berlangsung. Garena juga menyisipkan berbagai fitur dan mekanisme baru yang dapat dimanfaatkan pemain saat bertanding. Mulai dari area khusus dalam map, elemen interaktif, hingga pengalaman tempur yang disesuaikan dengan tema musim dingin. Kehadiran fitur ini diharapkan mampu memberikan variasi strategi dan gaya bermain yang lebih segar. Tak hanya map dan fitur baru, event Winterland Dream Space juga menawarkan item eksklusif bertema musim dingin. Pemain bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik seperti skin senjata, bundle karakter, emote, dan item kosmetik lainnya. Seluruh hadiah tersebut dapat diperoleh melalui partisipasi dalam event dan penyelesaian misi tertentu. Kehadiran event musim dingin ini menjadi bagian dari strategi Garena untuk menjaga antusiasme komunitas Free Fire, khususnya di penghujung tahun. Dengan terus menghadirkan konten tematik dan inovatif, Garena berupaya mempertahankan posisi Free Fire sebagai salah satu game mobile paling populer di Indonesia dan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Bluebird Tbk atau Bird menyiapkan lebih dari 25.000 armada aktif dan 27.000 pengemudi selama periode libur akhir tahun. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan di tengah lonjakan mobilitas masyarakat. PT Bluebird Tbk menyiapkan lebih dari 25.000 armada aktif dan 27.000 pengemudi selama periode libur akhir tahun. Direktur Utama PT Bluebird Tbk Adrianto Joko Sutono menyatakan, kesiapan layanan multimoda menjadi kunci utama menghadapi musim liburan. Perseroan memperkuat armada, pengemudi, dan standar operasional terutama di area dengan permintaan tinggi. Bluebird memastikan setiap titik perjalanan pelanggan tetap terhubung dengan baik sepanjang libur akhir tahun.
di mana tren permintaan layanan Bluebird Group pada akhir tahun diperkirakan meningkat 15 hingga 25% berdasarkan riwayat tahun sebelumnya. Peningkatan mulai terlihat sejak November seiring kebiasaan pelanggan memesan layanan lebih awal. Layanan Golden Bird, Big Bird, dan City Trans diproyeksikan mencatat lonjakan tertinggi didukung taksi Bluebird dan Silverbird. Adapun Chief Marketing Officer PT Bluebird Tbk Monita Murdani menyebut berbagai kemudahan disiapkan melalui akses digital dan fitur kenyamanan pelanggan. Layanan dapat diakses melalui aplikasi My Bluebird termasuk fitur advance booking untuk perencanaan perjalanan. Bluebird juga memperkuat kolaborasi dengan maskapai, hotel, pusat belanja, serta memastikan pemantauan operasional 24 jam melalui Customer Response Center. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk bersiap menembus pasar ekspor minyak pada ataupun menjelang tahun 2026. Untuk mewujudkan rencana ekspor ini, SMLE menggandeng PT Kencana Alam Sakti sebagai mitra distribusi yang akan membantu menyalurkan produk ke pasar global seperti India, China, dan Eropa. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk bersiap menembus pasar ekspor minyak nilam menjelang tahun 2026. Perusahaan yang bergerak di bisnis bahan baku ini merencanakan pengiriman minyak nilam ke luar negeri sekaligus meluncurkan merek produk sendiri. SMLE melihat minyak nilam sebagai produksi strategis dengan permintaan tinggi di sejumlah negara karena fungsinya dalam industri parfum, kosmetik, dan wewangian. Dengan kerjasama baru ini, perusahaan berharap dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nilam Indonesia di pasar internasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen minyak nilam utama dunia yang sebagian besar diekspor terutama ke Eropa dan Asia. Karena minyak nilam dipakai sebagai bahan penting dalam wewangian dan kosmetik. Strategi ekspor ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume penjualan, tetapi juga membuka peluang pasar baru serta memperkuat posisi SMLE di industri global minyak atsiri. Perseroan juga menyiapkan peluncuran merek produk sendiri untuk mendukung upaya ekspor dan memperluas lini bisnis, bukan sekedar menjual bahan baku kepada pihak lain. Langkah ini selaras dengan target SMLE dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memperbesar kontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor komoditas unggulan. Secara keseluruhan, persiapan ekspor minyak nilam oleh SMLE melalui kerjasama distribusi dan peluncuran merek produk sendiri menjadi strategi penting untuk memasuki pasar global. Langkah ini juga menunjukkan peluang kuat Indonesia sebagai produsen minyak nilam unggulan dunia, sekaligus memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnis menjelang 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, meski kinerja PT Tiga Raksa Satria Tbk menurun sepanjang 2025, namun manajemen sedang menyiapkan strategi pemulihan untuk mengembalikan pertumbuhan pada 2026. Perusahaan distribusi produk konsumsi ini terus menyusun rencana agar pendapatan kembali meningkat setelah tekanan penurunan tahun ini. Meski kinerja PT Tiga Raksa Satria Tbk menurun sepanjang 2025, namun manajemen sedang menyiapkan strategi pemulihan. Hingga kuartal 3 2025, pendapatan TGKA turun sekitar 5,56% secara tahunan dari 10,07 triliun menjadi 9,51 triliun rupiah. Penurunan ini terutama terjadi pada lini distribusi produk susu, makanan ringan, dan barang konsumen lainnya yang menjadi tulang punggung bisnis TGKA. Manajemen memahami bahwa daya beli konsumen yang belum pulih menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan permintaan dan kinerja penjualan di sisa tahun. Untuk pemulihan kinerja pada 2026, TGKA tengah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah memperkuat kerjasama dengan prinsipal baru untuk memperluas portofolio produk dan meningkatkan distribusi di berbagai wilayah. Industri kontan selain itu, perusahaan juga fokus meningkatkan efisiensi internal, termasuk melalui transformasi sistem operasional dengan adopsi teknologi baru dan perbaikan proses distribusi. TGKA optimistis permintaan konsumen akan mulai pulih seiring kondisi ekonomi yang membaik, sehingga langkah kolaborasi prinsipal baru dianggap penting untuk membawa kenaikan penjualan. Perusahaan juga terus mengevaluasi struktur biaya dan operasional distribusi agar tetap kompetitif di tengah tekanan pasar dan daya beli yang belum sepenuhnya stabil. Secara keseluruhan, Tiga Raksa Satria memetakan strategi menyeluruh untuk memulihkan kinerja di 2026 dengan memperluas jaringan prinsipal, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyesuaikan struktur bisnis dengan kondisi pasar saat ini.
Dengan langkah-langkah ini, TGKA berharap dapat kembali tumbuh secara signifikan setelah mengalami tantangan penurunan pendapatan di 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel.